Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Suci Rahmawati. Nah, apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Oh iya, apakah hari ini kalian sudah mandi pagi dan sholat subuh? Nah, jangan lupa ya untuk sarapan pagi. Setelah itu, jangan lupa untuk belajar. Selama kalian di rumah, jangan lupa juga untuk membantu tugas orang tuamu ya. Nah, kita mulai belajar. Sebelum belajar, ayo kita berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang pertama, menentukan pesan atau amanat dari sebuah dongeng. Yang kedua, menentukan sifat seseorang. Kalian siap untuk belajar? Kita masuk pelajaran pertama, yaitu dongeng. Masih ingat apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi, yang mengandung amanat atau pesan tertentu. Nah, apa itu pesan dan amanat? Pesan dan amanat adalah hal baik yang bisa kita tiru dari sebuah dongeng atau cerita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng, kisah semut dan merpati. Nah, kalian sudah siap untuk menyimak? Kita mulai ya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibas rantingnya. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, sekian dongeng kita pada hari ini. Jadi, apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Bisa kamu tahu? Benar, kita harus saling tolong-menolong, seperti semut dan merpati tadi. Ketika semut kesulitan, merpati membantu dengan cara memberikan daun. Nah, ketika merpati juga kesulitan, semut juga menolong dengan cara menggigit kaki sang pemburu. Pesan yang kedua, apabila kita suka menolong orang yang kesusahan, pada saat kita kesusahan juga akan ditolong. Nah, itu bukan berarti orang yang kita tolong loh yang akan menolong, tidak selamanya seperti itu. Bisa saja yang menolong adalah orang lain. Itu adalah karunia Allah. Ketika kita suka menolong, insya Allah, kalaupun bukan orang yang kita tolong yang akan menolong kita, Allah akan ganti dengan yang lain. Allah yang akan menolong lewat tangan banyak orang lainnya. Jadi, jangan kamu bosan untuk menolong orang lain ya, terutama dalam hal kebaikan. Dan jangan menolong orang dalam hal keburukan loh, itu tidak baik. Nah, kita sekarang belajar sifat seseorang. Nah, banyak orang ya di sekitar kita, lalu sifatnya sama atau berbeda? Benar, sifatnya berbeda-beda.
Lalu, bagaimana ya cara kita menentukan sifat seseorang? Yang pertama, kita memperhatikan cara berbicaranya. Kedua, memperhatikan caranya menanggapi masalah. Yang ketiga, memperhatikan tingkah laku dan kegemarannya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya orang yang dia sedikit bicara, berarti sifatnya apa? Ya, betul, pendiam. Kalau yang banyak bicara, bagaimana sifatnya? Ya, cerewet misalnya. Atau bagaimana cara dia menanggapi masalah? Kalau dia kesulitan langsung marah-marah, berarti dia pemarah. Kalau dia kesulitan, dia bersabar, dia mencari jalan keluar, berarti sifatnya adalah penyabar. Nah, atau kita perhatikan tingkah laku dan kegemarannya. Misalnya, dia suka memelihara kucing, dia rajin merawat kucingnya, dia beri makan, dia beri minum, berarti dia penyayang hewan atau binatang. Sekarang, supaya kamu lebih paham, coba dengarkan ya sebuah cerita ini, kita baca bersama, nanti kita tentukan bagaimana sifat karakter yang terdapat dalam cerita tersebut. Coba ya. Nah, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, dari sini sifatnya apa saja yang bisa kita lihat dari si Benny? Nah, dibilang di sini Benny menyukai binatang. Berarti dia apa sifatnya? Benar, dia penyayang binatang. Lalu, di sini si Benny setiap hari itu memberi makan dan memberi minum kepada ayam-ayamnya. Berarti apa sifat si Benny? Ya, benar, dia adalah anak yang rajin, dia anak yang bertanggung jawab. Kita lanjut ceritanya ya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Coba dari cerita ini, apa ya sifat ayah Benny? Dia juga menyukai binatang, berarti ayah Benny penyayang binatang. Lalu ayah juga orang yang lucu, berarti sifatnya adalah lucu atau humoris. Nah, sekarang kita tentukan ya sifatnya. Pertama, sifat ayah Benny apa saja tadi? Penyayang hewan, lucu ya, atau humoris. Lalu sifat Benny, apa sifat Benny tadi? Yang pertama penyayang hewan, yang kedua rajin dan bertanggung jawab. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Hari ini kesimpulannya adalah pesan dari dongeng kisah semut dan merpati adalah kita harus saling tolong-menolong. Nah, jadi anak-anak ibu di rumah, jangan lupa tolong anggota keluarganya yang lain yang kesusahan ya. Juga bisa tolong teman-teman di sekitar kalian atau para tetangga. Yang kedua, sifat setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai, bukan kita mengucilkan atau mengejeknya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Let's pray. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.